Halo, bestinya kata Ani. Besti, urusan pernikian memang selalu jadi sorotan. Apalagi baru-baru ini tuntutan jaksa telah dibacakan, yaitu 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah dalam persidangan kemarin tanggal 9 Oktober 2025. Nah, menanggapi tuntutan Nikita, kuasa hukum Reza Gladys dalam preskonnya seraya meminta Nikita untuk menanggung resiko atas apa yang ia buat sendiri, di mana adanya sikap yang tidak baik dan menjatuhkan kredibilitas jaksa yang diduga lantaran melaporkan dugaan penyuapan. Padahal menurutnya, kalau dari Reza Gladys sendiri tak pernah berharap Nikita dihukum berapa lama, karena yang penting adalah adanya rasa jera atas bully yang pernah dilakukan yang berdampak besar pada ia dan keluarga Reza Gladys. Harusnya mereka fokus untuk membantah dakwaan jaksa, tapi ini tidak. Segala macam dibuat akrobat hukum, bahkan adanya demo di pengadilan, belum lagi hoax-hoax yang luar biasa. Ada katanya KPK, ada rekaman yang diadukan ke KPK, ada katanya jaksa dapat disogok uang, ada hakim dapat uang, polisi dapat uang. Ini yang membuat tuntutan jaksa demikian tinggi. Kenapa? Karena semua wibawa penegak hukum rusak demikian ini. Ya, seperti kami bilang dari awal, bahwa penghinaan terhadap penegak hukum, baik itu polisi, jaksa maupun hakim, ini memang punya dampak. Seperti kami sampaikan, nilainya 4M sebenarnya. Bagi kami yang biasa nangani kasus, ini termasuk kecil. Bulan tahun lalu kami nangani ada yang 300M lebih. Sama hukumannya dengan ini. Kenapa? Karena memang hakim itu nanti lihat nanti bagaimana putusan hakim. Bahwa hakim tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa, bahwa terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya. Selama persidangan berbelit-belit, tingkah lakunya tidak sopan, bahkan menghina daripada pihak kejaksaan. Ini menjadi beban bagi terdakwa nanti. Tapi silakanlah kalau memang terdakwa tetap bertahan dengan gaya dan polanya, ya konsekuensinya nanti bisa-bisa di atas tuntutan jaksa hakim memutus. Itu mungkin yang kami bisa jelaskan. Ya, jadi kalau ditanya pas apa belum, sebenarnya dari pihak kita itu kita tidak mengharapkan seperti apa. Kita itu hanya maunya orang yang bersalah itu dihukum. Itu tujuan utama Dr. Reza itu adalah itu, supaya jelas orang yang bersalah dihukum, kesalahannya dihukum, ya. Jadi selama itu Dr. Reza dibully sampai masuk rumah sakit, keluarganya juga mendapat malu, ya. Maunya ya dihukum, ya, supaya jelas bahwa kelakuannya itu tidak boleh seperti itu lagi ke depan. Makanya seperti, ya mudah-mudahan kalau nanti dia masuk 11 tahun ini, keluar nanti sudah bertobat, sudah menjadi baik. Ya harapannya begitulah, supaya dia kembali manusia yang baik ke depannya. Tak hanya menduga kalau sikap Nikita dalam persidangan kepada jaksa dan hakim tidak baik, kuasa hukum Reza Gladys yang pernah mengingatkan Nikita dan Mail untuk membuka semuanya atau siapa saja yang terlibat namun tidak dilakukan pun membuat kubu Reza Gladys diduga merasa hal tersebut merupakan resiko yang harus ditanggung keduanya. Dan gak cuma itu aja, meski mengaku sebagai manusia cukup kasihan atas tuntutan tersebut, kuasa hukum Reza Gladys juga meyakini jika dalam nota pembelaan Nikita nantinya masih menganggap ini adalah produk bukan pemerasan, maka putusan hakim menurutnya akan lebih tinggi dari tuntutan jaksa, cenah. Dan gak akan diam sampai situ aja nih. Kuasa hukum Reza Gladys juga menegaskan ketidakrelaannya atas nama lain yang sempat dibacakan JPU dalam tuntutannya, di mana diduga nama tersebut itu diduga Dr. Oki.
karena nggak mau kalau masih ada yang bergentayangan di luar, katanya Besti. Di situ kan disebut 3 nama yang bermain dalam kasus ini. Kalau adoptif sih kayaknya nggak disebut ikut bermain. Tapi dalam tadi dibacakan bahwa yang bermain itu ada 3. Ada Nikita Rajani, ada Dr. Oki, ada Ismail Marzuki. Bertiga ini yang disebut jaksa. Apakah jaksanya salah kita nggak tahu ya. Nah, nanti di putusan nama-nama ini kan yang 3 ini kan akan tertulis dengan jelas. Ya, itu akan jadi petunjuk awal untuk tindak lanjut kita bahwa Nikita sudah divonis, Ismail juga divonis, yang satu ini belum diapa-apain kan begitu, ya. Nah, jadi karena yang 2 sudah divonis, ya alangkah baiknya juga kalau yang satu ikut juga divonis, ya. Cuman melalui proses-proses hukum yang benar, ya. Gak langsung divonis gitu aja. Jadi supaya 3 yang dibawa-bawa namanya ini sama lah nasibnya, jangan 2 nasibnya jelek, yang satu masih gentayangan seenaknya di luar. Dan juga nanti mungkin bisa terbuka juga kalau ada pihak-pihak tersembunyi di belakang kasus ini. Ya, siapa tahu dengan 3 nama ini nanti diproses, yang satu lagi diproses, mungkin ada pihak-pihak tersembunyi juga ikut diproses. Ya, mudah-mudahan seperti itu, tergantung nanti situasi kasus hukumnya, ya. Kami sudah ingatkan di awal juga kepada melalui media, kami ingatkan supaya Nikita maupun Mael bicaralah apa adanya. Siapa yang terlibat, siapa yang terkait dengan kasus ini. Tapi sampai saat selesai persidangan pemeriksaan saksi dan bukti, tetap aja mereka ngotot tidak mau. Ya sudah, tahan resikonya. Tuntutan 11 tahun dan Mael kena 7 tahun. Ya mudah-mudahan majelis hakim yang mulia mau menurunkan hukuman ini. Karena minggu depan itu adalah nota pembelaan dari pihak terdakwa maupun penasihat hukumnya. Kami yakin kalau TH maupun terdakwa dalam nota pembelaannya tetap menganggap bahwa ini adalah produk, bukan masalah pembahasan, bisa-bisa majelis hakim lebih tinggi menjatuhkan hukuman. Itu mungkin tanggapan kami. Karena memang hakim itu nanti lihat nanti bagaimana putusan hakim. Bahwa hakim tetap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jaksa. Bahwa terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya. Selama persidangan berbelit-belit, tingkah lakunya tidak sopan, bahkan menghina daripada pihak kejaksaan. Ini menjadi beban bagi terdakwa nanti. Tapi silakanlah kalau memang terdakwa tetap bertahan dengan gaya dan polanya, ya konsekuensinya nanti bisa-bisa di atas tuntutan jaksa hakim memutus. Nah, Besti, kalau kubu Riza Gladys bakalan tetap menggali informasi yang diduga terlibat dalam kasus Nikita setelah 3 uang dengan Fitri Sahulteru yang dalam unggahan video di akun TikToknya diduga menyindir DRO dan DRS melalui video yang menampilkan jaksa yang menyebutkan nama keduanya saat pembacaan dakwaan tuntutan di persidangan Nikita pada 9 Oktober 2025 kemarin. Dan gak cuma itu aja, Fitri yang namanya kerap jadi sorotan juga begitu ramai ini Besti, lantaran diduga atas reaksinya dengan tuntutan jaksa kepada Nikita 11 tahun penjara, di mana Fitri diduga warganet seperti puas atas hal tersebut lantaran tertawa saat mengatakan 11 tahun, sabar ya Mbak. Ini kita tuh lagi makan-makan, aku diinterogasi, aku bukan JPU teman-teman. Ya udah nikmatin aja yang ada di sosial media. 11 tahun katanya, udah enjoy. Kiri, kanan, depan, belakang, mau makan nggak nelen-nelen dari tadi. Kalian udah pada habis semua. Makan dulu Mbak. Sabar ya Mbak. Nyari barangnya susah, tapi itu jadi senjata kita kalau mereka macam-macam. Lalu Sasi Oki Pratama menjawab, ya emang udah nggak ada lagi kak, kan aku udah kirim ke kakak barangnya, ke apart kakak sesuai instruksi. Kemudian Saksi Samira mengatakan,
Betul, itu senjata kita. Sehingga pada saat itu, saksi Oki Pratama dan saksi Samira sudah mengetahui jika glowing booster cell sudah tidak dijual lagi oleh saksi Reza Gladys Pretianisari. Nah, kalau Fitri diduga puas dengan tuntutan jaksa kepada Nikita, hal berbeda tentu terlihat dari Tessa Mariska dan Galih yang merupakan pendukung Nikita, di mana dalam unggahan keduanya seraya kompak membahas perihal tuntutan Nikita yang hampir sama tingginya dengan kasus korupsi. Terlebih menurut Galih ini merupakan endorse, bukan pemerasan katanya. Dan diduga kecewa dengan tuntutan jaksa kepada Nikita, Koko Hirojimot dalam unggahannya justru diduga menyindir owner skincare. Nah, bicara soal unggahan sosial media, kubu Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya dalam wawancara bersama awak media baru-baru ini mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam bersosial media. Karena kedepannya pihak Reza Gladys akan mengevaluasi media-media sosial yang telah menghina dan menfitnah kliennya, yaitu Reza Gladys, Besti. Sedih banget hari ini datang ke persidangan. Tadinya happy, aku dengan tas Fendi dan sepatu Gucci asli. Gak seperti, kenapa? Niki dituntut 11 tahun, 6. Denda 2 miliar, jika tidak ini tahanan kurungan 6 bulan. Sedih banget karena begini loh, prihatin terus sedih kok hampir sama dengan yang triliunan-triliunan itu loh, yang merusak itu. Kok bisa sama dengan koruptor? Hampir sama dengan koruptor. Koruptor itu diancam hukuman 12 tahun. Niki cuma masalah 4 bulan, endorse dan enggak, cuman familiar. Ancamannya 11 tahun, berarti 11,6 ya. Prihatin, sedih ya. Oke. Pembacaan tuntutan NM 11 tahun. Denda 2 miliar ya kalau nggak salah tadi ya. Ngerisi masa yang rugi negara aja cuman begitu doang. Yang korupsi tuntutannya ini nggak ada ngerugiin negara. Dibilang pemerasan bukan pemerasan. Ini endorse ya, endorse. Jangan dipaksain deh pasal-pasalnya terlalu maksa deh. Kalau kasus ini kalah sama korupsi ya, info-info dong korupsi mau laku. Gina pembuatan bu, gina pembuatan papa, JPU menuntut Nikita 11 tahun, tapi menutup mata dengan owner skincare berbahaya. Hidup di Indonesia bagaimana ini? Apakah kepuasan dari pelapor itu jauh di atas segala-galanya daripada nasib wajah-wajah Indonesia? Wajah wanita Indonesia. Kalau JPU kan yang menuntut, itu udah gak heran lah ya kan, dengan peran-peran antagonis yang diperlihatkan di publik. Kita lihat sekarang ini yang kita tunggu-tunggu ini dari hakim, apakah hakim itu objektif dan jujur, kita lihat saja nanti pada saat vonis. Salam dari Koko Hirojimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Bullying itu luar biasa dampaknya. Dan itu menjadi suatu pelajaran bagi masyarakat. Hati-hati main di media sosial. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan evaluasi semua media sosial yang ada saat ini yang selalu menghina daripada Dr. Reza. Kami akan evaluasi kembali. Jika ada yang sudah kelewatan batas, kami akan mengambil tindakan hukum. Itu perlu kami ingatkan kepada masyarakat. Hati-hati untuk bermain media sosial. Karena kami akan evaluasi semua nantinya. Dengan ada setelah ini putusan nanti oleh majelis hakim, kami akan evaluasi semua media-media sosial yang menjelek-jelekan, yang menghina, yang memfitnah klien kami. Itu sikap kami nantinya ke depan. Ya Besti, kalau kubu Reza Gladys telah mempersiapkan langkah-langkah berikutnya setelah vonis Nikita dijatuhkan, apakah Nikita dan kuasa hukumnya juga bakal buka babak baru dengan banding? Kita lihat nanti aja ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.